Shalom, halo perkenalkan teman-teman, nama saya Anggun Eka Wardani dengan NIM 878206981. Jadi, untuk memenuhi tugas praktikum IPA kali ini kita akan membuat video tentang simbiosis. Pernahkah kalian melihat hewan atau tumbuhan hidup berdampingan dengan makhluk lain? Nah, itu dia yang disebut dengan simbiosis, yaitu hubungan khusus antara dua makhluk hidup. Di video kali ini kita akan melihat 3 contoh simbiosis yang bisa kita temukan di sekitar kita. Yang pertama, ada hubungan antara anjing dan kutu anjing. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme, di mana satu makhluk hidup untung tapi yang lainnya dirugikan. Lalu kita juga akan melihat pohon mangga dan tanaman paku yang hidup menumpang. Ini contoh simbiosis komensalisme, di mana satu untung tapi yang lain tidak dirugikan. Dan terakhir ada pohon mangga dan semut rangrang yang saling membantu, di mana keduanya saling diuntungkan. Ini disebut simbiosis mutualisme. Mari kita simak satu persatu dan cari tahu bagaimana hubungan mereka berlangsung. Apakah kalian melihat anjing yang sering menggaruk-garuk badannya? Bisa jadi di tubuhnya ada kutu anjing. Kutu anjing adalah hewan kecil yang menghisap darah anjing untuk bertahan hidup. Jadi, kutu mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari tubuh anjing. Namun, hal ini membuat anjing merasa gatal, tidak nyaman, bahkan bisa sakit. Hubungan seperti ini disebut simbiosis parasitisme. Artinya, satu pihak diuntungkan, yaitu kutu, sedangkan pihak lain dirugikan, yaitu anjing. Kita harus merawat hewan peliharaan dengan baik, memandikannya secara rutin, dan menjaga kebersihannya agar tidak diganggu kutu. Dari contoh ini, kita belajar bahwa tidak semua hubungan antar makhluk hidup saling menguntungkan. Beberapa hubungan justru bisa merugikan salah satu pihak, seperti antara anjing dan kutu anjing. Pernahkah kalian melihat ada tanaman kecil yang menempel di batang pohon mangga? Nah, ini adalah tanaman paku sisik naga. Tanaman paku sisik naga hidup menempel pada batang pohon mangga, tapi tidak merugikan pohon inangnya. Ia hanya menumpang tempat agar bisa mendapatkan cahaya matahari, air hujan, dan udara dengan lebih mudah. Hubungan seperti ini disebut simbiosis komensalisme. Artinya, tanaman paku mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi, paku sisik naga bukan parasit ya. Ia hanya menumpang hidup tanpa mengganggu si pohon mangga yang tetap tumbuh subur. Dari hubungan ini, kita belajar bahwa di alam setiap makhluk hidup saling berinteraksi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang, kita sedang melihat semut rangrang di pohon mangga. Nah, tahukah kalian hubungan antara semut rangrang dan pohon mangga adalah contoh simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Semut rangrang tinggal di pohon mangga agar terlindung dan mendapatkan makanan dari nektar atau sisa getah pohon. Sebagai gantinya, semut rangrang melindungi pohon mangga dari hama atau serangga perusak daun dan buah. Jadi, keduanya saling membantu. Semut mendapat tempat tinggal dan makanan, sedangkan pohon mangga tetap sehat karena dijaga oleh semut rangrang. Dari hubungan ini, kita belajar bahwa di alam, kerjasama bisa membuat semua makhluk hidup saling diuntungkan dan hidup harmonis. Nah, jadi itulah contoh simbiosis yang terjadi di alam. Ada yang saling menguntungkan, ada yang dirugikan, dan ada juga yang hanya satu pihak yang mendapatkan manfaat. Semua hubungan ini menunjukkan bahwa makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Yuk kita jaga lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih.